istrinya itu kedudukannya lebih tinggi. Meskipun boleh jadi istrinya itu memiliki kekayaan lebih tinggi, memiliki jabatan lebih tinggi, tetap pemimpin rumah tangga itu adalah laki-laki. Tapi ada yang memimpin di rumah, mengatur di rumah, mengurus di rumah. Siapa pengurus rumah itu? Perempuan. Maka dikatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Perempuan itu sebagai pemimpin rumah tangga suaminya. Kalau pemimpin rumah tangganya suami, tapi dalam rumah tangga itu kemudian yang memimpin isi rumahnya wanita. Yang memimpin anak-anaknya, mendidik anak-anaknya wanita, ba'liha wa waladihi, dan memimpin anak-anaknya, wahya mas'ulatun anhum. Kelak wahai para wanita, para ibu rumah tangga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dia akan ditanya. Tiap-tiap kita pada hakikatnya adalah fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua tiap-tiap diri kita itu adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya terhadap diri kita masing-masing. Saudaraku sekalian, apakah tugas para wanita? Para wanita diperintahkan oleh Allah. Kalau kita merujuk ke surat Al-Ahzab, ya ini surat 33, menceritakan tentang kondisi para wanita. Meskipun awal ayat ini ditujukan untuk istri-istri Nabi. Surat 33, ayat 33. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, hai para wanita, hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu. Wala tabarrajna tabarrajal jahiliyah. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Jahilatul ula. Jangan seperti mereka. Wanita-wanita solehah tidak seperti itu. Fa'aqimnas shalah wa atinaz zakah. Hendaklah hai para wanita, tunaikan salat di rumah kamu masing-masing. Tunaikan zakat. Wa ati'nallah, taatilah Rasul. Wa ati'nallah, taatilah Allah. Wa rasulah, dan taatilah Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa. Sesungguhnya kehendak Allah kepadamu adalah bermaksud menghilangkan dosa-dosa atas dirimu, menghilangkan kekotoran atas dirimu. Ya ahlul bait, hai penduduk rumah, maksudnya ahlul bait di sini adalah keluarga Rasul. Betul, ayat ini asbabun nuzulnya adalah peringatan untuk istri-istri Nabi. Wa yadharukum tadhira, dan Allah hendak menyucikan kamu hai para wanita dengan sebersih-bersihnya. Jadi kodrat para wanita sesungguhnya yang terbaik adalah di rumahnya. Di rumahnya. Seorang penyair berkata, al-ummu madrasatu idza a'dattaha. Seorang wanita adalah sebuah madrasah, tempat pendidikan, jika kamu, hai wanita, ingin menyiapkan. Seorang wanita ingin menyiapkan madrasah. Madrasah wanita adalah di rumahnya. U'iddat sya'baha thayyiban al-araq. Maka hendaklah seorang wanita ketika mempersiapkan rumah tangganya sebagai madrasah, berarti kaum hai wanita menyiapkan secara lahirnya sebuah masyarakat yang akan baik akhlaknya, yang akan baik budi pekertinya. Dari mana diawali? Wanita. Maka wahai para wanita muslimah, para wanita salehah, bagaimana cara para wanita mempersiapkan diri? Pertama, bagaimana seorang wanita mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak di dalam rumahnya dengan sebaik-baiknya? Pertama, berusaha memperbaiki diri sendiri. Berusaha memperbaiki diri sendiri. Artinya apa? Hendaklah para wanita membekali dirinya sendiri dengan iman dan takwa dan ilmu agama untuk bisa mendidik anak-anaknya dan mengurus rumah tangga suaminya. Kalau seorang wanita sudah mempersiapkan diri dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ketakwaan,
tentu dibarengi dengan akhlak. Inilah pertama, mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Hendaklah para wanita-wanita salihah di dalam rumah tangganya, apabila ingin sukses rumah tangganya, jadilah wanita salihah yang bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Mulailah dengan akhlak yang mulia. Bagaimana wanita berakhlak di hadapan suaminya. Bagaimana wanita berakhlak ketika mendidik anak-anaknya. Mulailah dari menjaga lisannya. Jangan sampai, wahai para wanita, lisan Anda kotor dengan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan hinaan, ucapan celaan, apalagi bentakan. Ingat, setiap kata-kata Anda bagi anak Anda adalah doa. Maka berkatalah dengan perkataan yang benar. Sebagaimana yang Allah perintahkan kita semua orang beriman, laki-laki atau perempuan. Wabil khusus bahasan kita adalah untuk perempuan. Tapi ayatnya berlaku secara umum. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu, baik laki-laki atau perempuan. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang sadid, perkataan yang benar. Wahai wanita yang ingin menjadi seorang wanita salehah, ibu rumah tangga yang baik, pendidik yang handal untuk anaknya, mulai diri Anda, teladani diri Anda sendiri dulu. Jadilah Anda teladan untuk anak-anak Anda. Tetapi mulai dengan meneladani diri. Awali dengan qaulan sadid, kata-kata yang baik. Anda marah, wahai wanita, jangan dengan hinaan celaan, bentakan-bentakan. Marahlah dengan kata-kata yang baik. Anakku, tahu nggak, Umi lagi marah ini. Semoga kamu jadi anak yang soleh. Nak, tolong jaga perintah mama. Tolong jaga perintah Umi. Nak, tolong jangan nakal. Kata-kata itu tertata, bukan dengan hardikan celaan dan hinaan. Maaf, ada ibu-ibu begitu santun di hadapan orang. Ada ibu-ibu begitu dihargai, punya kedudukan di luar sana. Tapi di dalam rumah tangganya arogan. Bahkan berkata pada suaminya kasar. Tidak pernah ada hormat. Kepada anak-anaknya kata-katanya kotor. Bagaimana mungkin akan menjadi seorang wanita salehah yang menjadi teladan? Awali, berkatalah qaulan sadid, kata-kata yang benar. Kalau kita mampu menjaga kita dari lisannya, dari kata-kata yang benar, apa jaminan Allah di ayat ke-71? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan fauzan 'azima, kemenangan yang besar. Mari jaga lisan. Wahai para wanita, Anda pendidik anak-anak di rumah, Anda itu madrasah, sekolahan untuk Anda anak-anak di rumah. Anda itu cerminan sukses generasi yang ada di rumah itu. Maka jaga ini. Jangan mencela, jangan menghardik, jangan berkata-kata kotor. Allah nggak ridho kalau seperti itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, telah dirafakan dia dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Bukan dikatakan seorang yang mukmin apabila kata-katanya itu kotor, suka mencela, suka melaknat, kata-katanya keji, kata-katanya menyayat, menyakiti hati orang, apalagi anak-anaknya dihina, dibentak dengan marah yang tidak baik, menyakitkan hati anaknya. Berarti kata-katanya kotor, bukan mukmin. Maka wanita-wanita yang berkata-kata kotor kepada anaknya, bukan saja menyebabkan si anak mungkin menjadi sakit hati, boleh jadi membekas, bahkan menurut pula nanti akhlaknya. Kelak ada pertanggungjawaban dari kata-kata kotor itu di hadapan Allah. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi."
Allah itu sangat benci kepada orang yang lidahnya kotor, yang akhlaknya buruk. Wahai para wanita, perbaiki akhlak. Maaf, saya selalu menyebut wanita karena tema kita hari ini wanita. Tentu saja untuk laki-laki pun sama. Perbaiki akhlak. Kemudian apa yang ketiga? Memperbaiki atau memilih metode cara mendidik anak dengan cara yang baik. Bagaimana cara mendidik anak? Sebab tiap anak berbeda-beda. Anda punya anak nomor 1, punya karakter seperti ini. Anak nomor 2, karakternya berbeda lagi, sifatnya beda lagi. Anak nomor 3, begitu beda lagi. Maka antar satu anak dengan anak lain jangan dianggap sama. Jangan disamakan. Apa artinya? Terkadang seorang ibu rumah tangga harus punya metode pendekatan ke anak ini, mungkin karena anak ini senantiasa begitu perasa, begitu lembut, penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Yang anak ini tegas, anaknya berjiwa keras, sifatnya keras, dengan ketegasan. Terkadang seorang wanita butuh ilmu itu. Ada ilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak. Simpati dan empati ditanamkan. Punya metode tersendiri. Wajib kita miliki, saudaraku sekalian. Kalau kita mau memiliki itu, insya Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan yakinlah, jika seorang wanita berusaha menjadi pendidik terbaik, dia akan mencari bagaimana metode untuk mendidik. Terutama mendidik anak-anaknya ketika memerintahkan ibadah dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan senyum, dengan pelukan. Dan ini salah satu yang wajib diamalkan, karena Allah pun mendidik kita demikian. Surat Toha, surat 20, ayat 132. Biasanya siapa sih yang paling sering membangunkan anak sholat? Saya yakin ibu, jarang bapak-bapak. Kalau toh ada, ibu. Kenapa? Yang sering di rumah ibu kok. Bapak sering di luar sana. Coba lihat ayatnya 132 surat Toha. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk tetap mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar ketika memerintahkannya, ketika mendirikannya. Gak bisa dengan kata-kata yang penuh dengan celaan, hadikan, bentakan, paksaan. Tidak, harus dengan sabar, kadang dengan belai, kadang dengan lemah lembut. Kadang seorang ibu duduk di samping anaknya, bangunkan anaknya dengan lembut, dibelai dulu kepalanya, dicium dulu keningnya. Ayo anak soleh, anak mama, kan anak yang pinter. Waktunya sholat sayang, bangun yuk. Dididik dari kecil, subhanallah, dengan kelembutan. Itulah akhlak, itulah kebaikan, itulah akhlakul karimah. Itu yang Rasulullah diutus oleh Allah. Bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Wahai para wanita, Anda cerminan akhlak dalam rumah tangga Anda. Wastabir alaih, kesabaran itu cerminan akhlak yang paling mulia. Karena sabar itu puncak dari segala-galanya. Kesabaran itu adalah sinar dari segala-galanya. Sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, dari penghujung daripada hadis Rasul mengatakan, as-salatu nurun, salat itu cahaya bagimu. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu bukti ketaatanmu. Was-sabru biyaun, sabar itu sinar yang bisa menerangi semuanya. Dengan kesabaran kita bisa sukses. Tanpa kesabaran sulit. Maka ketika mengajak, memerintahkan, bahkan kita menjalankan, wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Bersabarlah kamu, terus sabar dalam mendidik anakmu, dalam mengajak ibadah, dalam memerintahkan sholat, dalam menyampaikan kebenaran. Sabar. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Aku nggak minta rizki, kata Allah. Kami nggak minta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, bahkan yang memberikan rizki kepadamu adalah aku, Allah. Wal aqibatu littaqwa, akibat terbaik hanyalah untuk orang yang takwa. Poin keempat, hendaklah para wanita solihah di dalam mendidik anak-anaknya di rumah harus dengan kesungguhan dan keseriusan. Ingat, anakmu adalah titipan Allah. Anak adalah titipan Allah. Yang Allah titipkan kepada orang tua.
Sebagaimana yang Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Quran. Antara lain di surat At-Taghabun, surat 64, ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya anak-anakmu, hartamu itu fitnah, itu hanyalah cobaan, itu titipan Allah kepadamu. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang terbesar. Maka didiklah anak dengan lemah lembut, didiklah anak dengan kata-kata yang santun, jangan dengan hardikan, dengan celaan, tapi dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana anak pun disuruh berbakti kepada orang tuanya dengan kasih sayang. Bagaimana anak Anda akan berkasih sayang kepada Anda, wahai ibu, kalau Anda tidak mengawali kasih sayang kepada anakmu? Bukankah ibu harus mengawali kasih sayang kepada anak, agar anaknya nanti berkasih sayang kepada ibunya? Bukankah anak diperintahkan oleh Allah untuk hikmah kepada ibu sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, ketika seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih aku harus berbakti kepadanya?" Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ibu disebut 3 kali. Bukankah Rasulullah pun telah menyampaikan, ridallah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtul walidain. Keriduan Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Bukankah banyak anak-anak yang kemudian broken home karena ibunya nggak mendidik, karena ibunya pun ikut sibuk di luar? Di luar itu pekerjaan para laki-laki. Apa nggak boleh perempuan keluar rumah? Silakan, tapi mengikuti aturan yang hak, jangan sembarangan. Karena hakikatnya wanita itu waqarna fi buyutikunna. Hendalah para wanita tinggal di rumahnya, menjadi pendidik yang handal untuk anak-anaknya. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Sekolah cuma berapa jam, rumah berapa jam. Kadang-kadang banyak orang tua menyalahkan sekolah ketika anaknya bandel. Padahal yang harus pantas mendidik bukan sekolah, tapi orang tua. Kalau orang tuanya benar di rumahnya, pasti gak akan bandel di sekolahannya. Tapi kalau nggak benar di rumahnya, lahirlah generasi yang bandel. Karena di rumah tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Dan siapa pusat pendidikan orang tua? Ibu. Ibu. Subhanallah. Layaknya sekolah, ibu adalah sejatinya gudang ilmu. Harusnya ibu berilmu. Ilmu dalam mendidik anak, ilmu, subhanallah, ngajarkan matematik, ibu harus tahu ilmu matematik. Ngajarkan biologi, ibu harus tahu ilmu biologi. Ngajarkan ilmu agama, apalagi ibu harus tahu ilmu agama. Jangan sana-sana ngaji, kemusola. Jangan. Bapak dongnya, bapak itu tugas utamanya mencari nafkah, melindungi, mengayomi, mendidik itu ibu. Seperti itu telah mengatur, selayaknya ibu itu gudang ilmu, pusat peradaban, wadah yang menghimpun sifat-sifat mulia, akhlak mulia. Kalau ada seorang wanita demikian, Allahu Akbar, itu dijamin rumah tangganya itu barokah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangganya insya Allah bahagia. Siapa seorang suami yang gak bahagia mendapatkan istri seperti itu? Tapi ketahuilah, suami pokok utamanya, qawamnya di suami. Kalau suaminya nggak benar, jangan harap kemudian di rumah tangganya benar. Jadi di sini betapa adil. Siapa yang dijadikan rumah itu gudang ilmu, sekolahan, madrasah untuk anak-anaknya, maka insya Allah akan terlahir dari rumah tangga yang seperti itu, yang dikawal oleh seorang wanita yang soleha, anak-anak yang saleh, yang cerdas, yang alim, yang berakhlak mulia, memiliki semangat yang tinggi dalam menegakkan agamanya. Insya Allah mereka akan menjadi seorang muslim sejati. Tapi siapa pokok utamanya? Wanita. Wanita. Inilah dia, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Seorang wanita, sampai-sampai ketika Rasulullah perintahkan sahabat mencari wanita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita dinikah
Boleh dinikah karena 4 alasan. Yang pertama, limaliha, karena wanita itu punya harta. Boleh. Wali hasabiha, karena wanita itu punya keturunan dari garis keturunan yang baik. Boleh. Wali jamaliha, karena wanita punya kecantikan. Boleh. Wali diniha, dan karena agamanya. Karena agamanya. Subhanallah. Karena agamanya. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka pesan Rasul apa? Wahai para laki-laki, jika Anda ingin menikah, fadfar bidzatid, nikahilah wanita-wanita yang punya agama. Anda akan bahagia. Anda akan selamat. Rumah tangga Anda akan bahagia. Tapi wahai para lelaki, jangan Anda berharap mendapat wanita yang punya agama kalau Anda belum punya agama. Laki-laki itu qawamnya tadi. Wanita itu bagaimana dipimpin laki-lakinya. Tapi ketika laki-lakinya memimpin dengan baik, si wanita memimpin rumahnya tangganya dengan baik, pasti akan bahagia rumah tangga itu. Sampai Rasul katakan, wanita dinikah karena 4 alasan. Lihat, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Mana yang dipilih? Agama dipilih, disebut paling akhir. Bukan paling buncit, ini paling utama. Maka Rasul katakan, far bidzatid taribat yadak. Cari wanita itu yang punya ilmu agama, karena agamanya baik. Maka Anda akan bahagia. Kalau Anda mencari wanita, bukan karena agama, tapi karena masalah yang 3. Apakah cenderung karena kecantikannya, cenderung karena keturunannya, cenderung karena memiliki hartanya. Taribat yada, binasa kedua tanganmu. Engkau akan menjadi orang yang rugi. Sampai demikian Rasulullah SAW. Inilah saudaraku sekalian, seorang muslimah, seorang wanita yang baik, pasti terlahir dari keturunan yang baik. Gak mungkin wanita-wanita yang tidak baik melahirkan keturunan yang baik. Gak mungkin. Siapa yang akan mendidik? Ada ustadz, itu beberapa gelintir karena mungkin diselamatkan oleh orang lain. Tapi jarang sekali orang wanita yang baik melahirkan yang tidak baik. Sangat-sangat jarang. Pasti akan menjadi orang yang baik. Sebagai contoh, sebagaimana Allah kisahkan dalam rangkaian surat Al-Quran, surat Maryam. Coba kita buka surat Maryam. Surat Maryam itu menceritakan kondisi Maryam yang dituduh oleh Bani Israel ketika itu bahwa Maryam itu pezina. Mungkinkah Maryam itu pezina sedang orang tuanya orang tua yang saleh? Siapa orang tuanya? Imran. Di mana ibunya ketika dia mengandung bernazar supaya apa? Nanti anak ini akan aku nazarkan untuk mengurus Baitul Maqdis. Ternyata perempuan, Maryam. Diasuh oleh pamannya. Siapa yang bernama? Yakni Zakaria. Orang tua yang saleh, ibunya saleh, pamannya saleh, dididik dengan kesalehan. Mungkinkah menjadi orang yang berzina? Dibantah oleh Allah tuduhan-tuduhan mereka. Lihat di ayat ke-27. Fa'atat, ini kejadiannya, saya singkat karena panjang ceritanya. Ketika Maryam telah melahirkan Isa anak Maryam, di mana mengasingkan diri, yang saat itu dihina, dicela oleh orang-orang Bani Israel di sekitar Baitul Maqdis. Maka Maryam menyingkirkan diri di saat melahirkan. Akhirnya kemudian lahirlah seorang bayi yang diberi nama Isa Al-Masih ibnu Maryam, putra Maryam. Kemudian apa? Dibawalah putra Maryam itu, Al-Masih ketika masih dalam gendongan, menuju kembali ke Baitul Maqdis, diperlihatkan kepada orang banyak. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, lalu dibawalah, yakni Maryam itu membawa bayinya Isa putra Maryam kepada kaumnya dengan menggendongnya. Maka kaumnya kemudian sekali lagi menuduh Maryam. Qalu ya Maryam, kaumnya berkata, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, engkau sungguh-sungguh telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Seakan-akan apa tuduhannya? Itu bayi hasil zina, ngapain dibawa ke Baitul Maqdis? Ngapain dibawa ke tempat ibadah? Ngapain dibawa ke kota suci, Palestina? Ngapain dibawa ke sana? Seakan-akan larangan seperti itu. Maka kemudian Allah katakan di ayat ke-28, di saat orang itu kemudian mengatakan, mereka mengatakan,
Mereka sendiri yang mengatakan, ya ukhta Harun, makana abuki imra'a, makana abukim ra'a sau'in, wa makanat ummuki baghiyya. Jelas sekali mereka sendiri mengatakan, wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk akhlaknya. Ibumu bukan seorang perempuan pezina. Jelas dari orang yang baik, nggak mungkin akan lahir wanita yang buruk. Maka ditegaskan oleh Allah, Maryam itu adalah orang yang baik. Maryam itu bukan wanita pezina. Maryam itu adalah orang yang salehah. Maka diperintahkan oleh Allah Maryam berisyarat kepada bayinya. Di ayat yang ke-29-nya, fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata Maryam, dan nggak usah nuduh saya pezina, nggak usah banyak ngomong. Ayahku orang baik, anaknya mulia. Ibuku orang saleha, anaknya mulia. Saudara-saudaraku, bahkan yang mendidikku, Zakaria, orang yang paling mulia. Nabi utusan Allah. Mungkinkah aku berzina? Kamu tetap menuduh aku zina. Bayi ini bayi hasil zina. Tanya saja sama bayi ini. Tanya saja saya bayi ini. Maka berisyarat kepada bayinya. Orang-orang mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Bayi bagaimana ngomong? Subhanallah. Maka tanpa diperintah siapapun, Isa ketika digendong oleh Maryam, bayi merah, digendongan Maryam berkata, qala inni Abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang dia nanti Allah akan memberikan kepadaku kitab Injil. Masih bayi sudah ngomong begini. Dan wa ja'alani nabiyya. Allah akan jadikan aku sebagai seorang nabi yang diberkahi. Nabi Isa menjawab tuduhan kaumnya langsung. Inilah mujizat Nabi Isa. Nabi masih bayi sudah bisa bicara. Dan sudah mengatakan dirinya akan dapat wahyu kitab Injil. Dirinya akan mendapatkan wahyu kenabian. Dan dirinya akan diangkat menjadi nabi. Masih bayi mengatakan itu. Dan dia mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah akan menjadikan aku senantiasa diberkahi. Di mana saja aku berada. Wa awsani bis salat waz zakat wa ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan aku agar tetap menunaikan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Lalu siapa yang mendidik bayi ini? Maryam, wanita yang salehah, dididik sehingga menjadi apa Isa bin Maryam, binti Maryam? Subhanallah, seorang yang terkemuka, nabi-nabi utusan Allah di antara nabi-nabi yang Allah utus, dan seorang yang mulia yang sesungguhnya taat kepada Allah. Sayangnya Bani Israel menyalahgunakan itu, menyelewengkan itu, bahkan menuduh Isa kemudian menjadi anak Tuhan. Na'udzubillah. Sejarah ini membuktikan, saudaraku sekalian, anak itu akan menjadi mulia ketika dididik oleh ibunya dengan baik. Anak itu akan menjadi mulia ketika ibunya mendidik dengan baik. Kalau ibunya tidak mendidik dengan baik, maka siapa yang akan mendidiknya? Wahai para wanita salehah, jadilah Anda madrasah pertama untuk anak-anak Anda. Wahai para wanita saleh, persiapkanlah diri Anda sebaik-baiknya untuk menjadi pendidik yang handal. Ingat, apa yang harus dimulai? Berusaha memperbaiki diri sendiri. Poin yang kedua, menjadi teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Poin ketiga, memilih metode pendidik bagi mendidik anak yang baik, yang tepat. Jangan samakan satu anak dengan yang lainnya. Ada metode tersendiri. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh dan serius dalam mendidik anak. Karena memang itulah tugas para wanita. Seorang wanita yang menjalankan ini dengan baik, insya Allah, Allah akan berikan darinya anak-anak keturunan yang saleh, anak-anak keturunan yang salehah, di mana doa kita selalu kita panjatkan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Dan Allah contohkan hamba yang saleh, hamba ibadur rahman. Apa doanya? Al-Furqan ayat ke-74.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya laki-laki kalau ingin dapat pasangan wanita yang saleh, ingin dari lahirnya keturunan anak saleh. Dan ini pun doanya wanita biar mendapatkan suami yang saleh dan mendapatkan anak keturunan yang saleh yang qurrata a'yun. Cukupkah dengan doa tanpa usaha? Tidak, saudaraku sekalian. Harus dengan apa? Usaha yang sungguh-sungguh. Kesungguhan, keseriusan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Pendidik anak, al-ummu. Ummu, ibu, ibu. Pantaslah saking mulianya ibu. Allah betul-betul memberikan kedudukan ibu itu tinggi. Sampai-sampai ketika orang disuruh berbuat kebaikan, Allah perintahkan ibumu. Kenapa? Allah katakan ibumu yang melahirkan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Luqman, surat 31, ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan Allah telah wasiatkan, hendaklah manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan susah, yang bertambah susah, lemah bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusukanmu dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, maka bersyukurlah kamu dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepada Allah kamu nanti akan dikembalikan. Seperti ini kemuliaan seorang wanita. Sebab siapa yang hamil mengandung? Wanita. Siapa yang begitu bersimbah darah berpeluh melahirkan? Wanita. Maka seorang wanita yang melahirkan dalam keadaan itu meninggal, bukankah Allah nyatakan syahid? Bukankah Allah nyatakan syahid? Sebagaimana yang Allah firman, Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Asy-syahidu khamsan. Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati karena wabah penyakit. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Al-mabtun, ini dia perempuan. Orang yang mati karena sakit perut, di antaranya wanita-wanita yang melahirkan, kemudian meninggal. Al-mabtun, syahid, saudaraku sekalian. Luar biasa para wanita, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Syahid. Wal gharik, orang-orang yang mati karena tenggelam, syahid. Wasahibul hadmi, orang yang mati karena bencana alam, syahid. Orang yang mati karena bencana alam, syahid. Dan yang paling tinggi kedudukannya adalah wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid ketika berjuang di jalan Allah. Ketika berperang melawan membela agama Allah. Ketika berperang melawan musuh-musuh Allah. Lalu mereka mati syahid di medan perang. Tapi yang paling utama di situ, yang nomor 2 disebut oleh Rasul, wanita-wanita yang melahirkan. Dia wafat, maka dikategorikan mati syahid. Allahu Akbar. Berarti bukankah wanita memiliki kedudukan mulia? Bukankah wanita itu sangat dimuliakan? Bukankah yang telah mengurus bayi sejak dalam kandungan, menyusui. Bahkan tadi dikatakan mengandung, lalu menyusui 2 tahun. Berarti berapa? 24 bulan tambah 9 bulan. Lebih kurang sekitar 33 bulan. Tapi di dalam ayat lain Allah menyebutkan 30 bulan. Seperti yang Allah firmankan di surat 46, ayat 15. Surat Al-Ahqaf, ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah Tuhanmu telah memerintahkan kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada anak-anak diperintahkan, kepada manusia diperintahkan berbuat baik pada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Di sini ada perintah yang sangat jelas. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibumu khususnya yang telah mengandungmu, kurhan wa wada'athu kurha, dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, berat, yang bertambah berat.
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahkan ibumu telah mengandungmu dan menyusuimu sebanyak 30 bulan. 30 bulan. Artinya apa? Seorang wanita betul-betul memiliki perjuangan yang jauh lebih berat dari suami. Maka kehormatannya di sisi Allah memiliki kehormatan lebih tinggi dari suami. Maka Allah pun sesungguhnya memberikan kemudahan kepada seorang wanita untuk masuk surga dibandingkan suami. Allahu Akbar. Saudaraku seiman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sallat mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita sholat waktunya 5 waktu dijaga baik-baik. Wasomat syahroha. Puasa Ramadan 1 bulan dijaga baik-baik. Wahafidot farjaha. Kehormatannya, kemaluannya, auratnya, farjihnya dijaga baik-baik. Wa ta'at zaujaha. Dan mentaati suaminya. Wa ta'at zaujaha. Mentaati suaminya. Jadi seorang wanita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu dia sholat 5 waktu dengan benar, puasa Ramadan dijaga, kemudian apa? Jaga kehormatan, auratnya jangan ditontonkan sama orang lain, auratmu hanya milik suami. Lalu Anda taati perintah suaminya. Kalau itu dilakukan, Anda nggak diperintah sholat sunnah, puasa ibadah sunnah, nggak diperintah. Itu aja. Didik anakmu dengan baik. Lalu taati suamimu. Qilalaha. Dikatakan kepada wanita seperti ini. Adkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati si'ti. Silahkan Anda memasuki surga melalui 8 pintu surga. Yang pintu mana saja Anda ingin memasukinya, silahkan. Wanita itu. Hadis ini nggak berlaku untuk laki-laki. Apabila seorang laki-laki sholat 5 waktu, nggak cukup. Apabila seorang laki-laki telah puasa Ramadan, nggak cukup. Apabila laki-laki telah memelihara kehormatan, nggak cukup. Laki-laki hanya bakti sama suami, sama istrinya, nggak ada. Laki-laki itu butuh perjuangan yang lebih berat. Jamaah di masjid, tegakkan sholat sunnah, dia menjadi pemimpin, mencari nafkah, luar biasa. Itu pun masih berat. Wanita begitu ringan. Begitu ringan. Kalau betul-betul mentaati suami yang benar. Bukan asal taat pada suami. Mentaati dalam rangka ketaatan kepada Allah. Seakan-akan Allah berikan keringanan-keringanan ke wanita. Karena wanita itu sesungguhnya dimuliakan oleh Allah. Maaf, sayangnya para wanita itu sendiri tidak memuliakan dirinya sendiri. Diberikan oleh Allah kemuliaan, tapi mereka tidak memuliakan dirinya sendiri. Betul, wanita itu berbeda dengan laki-laki. Betul, telah Allah samakan, beda, tidak sama. Gak mungkin sama laki-laki dengan perempuan. Bagaimana akan sama? Allah nyatakan berbeda kok. Makanya ketika Allah menganugerahkan anak untuk kita, siapa yang menentukan? Allah. Kita nggak bisa milih. Tapi apabila Anda menjadi seorang wanita, berbahagialah. Seorang wanita memiliki keutamaan di sisi Allah. Meskipun memang secara kedudukan tidak sama. Allah yang menciptakan itu. Coba kita lihat surat 40. Surat 42, surat Asy-Syura. Dari ayat 49 sampai ayat ke-50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu may yasha. Allah yang menciptakan siapapun yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah menciptakan untukmu anak-anak perempuan. Siapa yang Allah kehendaki? Anak perempuan disebut lebih dulu. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah pula yang memberikan untukmu anak laki-laki. Siapa yang Allah kehendaki? Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha. Allah pula yang memberikan untukmu yaitu anak laki-laki dan anak perempuan yang Allah kehendaki. Maka ada yang punya dua-duanya, anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah pula yang menjadikan wanita mandul.
Allah yang menentukan. Innahu alimun qadir. Allah itu maha mengetahui. Dan Allah itu maha kuasa. Artinya wanita, apabila Anda telah dikarunia oleh Allah anak keturunan, beruntunglah Anda tidak dijadikan aqimah, mandul, maka bersyukurlah dan didiklah anak-anak Anda di rumah Anda dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Seorang wanita, meskipun memang betul, sekali lagi, wanita dan laki-laki tidak sama. Contohnya, di surat Ali Imran, surat 3, ketika istrinya Imran hamil, lagi mengandung Maryam, tapi tidak tahu kandungannya itu perempuan, maka istrinya Imran berdoa kepada Allah, bernazar. Coba dibuka ayatnya, surat 3, Ali Imran ayat 35 dan ayat 36. Ilqalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah ya Rabb, aku bernazar anak yang ada dalam kandunganku itu aku akan serahkan sebagai hamba yang mengabdi kepadamu. Innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mendengar. Terimalah ya Allah, ini nazarku. Apa yang terjadi kemudian? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika aku melahirkan, ternyata istrinya Imran melahirkan perempuan. Apa kemudian kata istrinya Imran? Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah yang mengetahui apa yang aku telah lahirkan, perempuan. Sedang aku bernadar, pengennya anak laki-laki. Nanti mengurus Baitul Maqdis, mengabdi agama kepadamu, menegakkan agama, berdakwah. Tetapi anakku perempuan. Allah tahu tentang apa yang aku lahirkan. Kemudian istrinya Imran sendiri berkata, "Walaysa dzakaru kal unsa." Laki-laki dengan perempuan itu beda. Tetapi aku sudah terlanjur nazar. Nazar wajib ditunaikan. Maka kemudian Imran, istrinya Imran berkata, "Wa inni samaituha Maryam." Dan aku beri nama anak perempuanku itu adalah Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu kepada Allah, kepadaku untukmu ya Allah, dari anak Maryam dan anak cucunya agar tidak diganggu oleh setan yang terkutuk. Inilah landasan dalil. Siapa di antara kita, Bapak, Ibu yang lahir anak, doakan anak kita. Seperti doanya Ibunda Maryam. Maka Maryam dan anaknya terbebas dari gangguan setan. Bagaimana doanya? Lihat ayat itu. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jika anak itu perempuan. U'idzuha, aku lindungkan dia kepadamu ya Allah. Bika kepadamu denganmu wa dzurriyyataha dan anak keturunan anak perempuanku ini minasyaitonir rajim. Kalau anak kita laki-laki doanya kita rubah domirnya. U'idzuhu bika, aku perlindungkan bayi laki-lakiku ini kepadamu. Wa dzurriyyataha dan anak dzurriyyatahu dan anak cucunya anak laki-lakiku ini minasyaitonir rajim, dari segala gangguan setan yang terkutuk. Ini lafaz dalam Al-Quran, aku perlindungan. Bagaimana doa kita? Kita rubah dengan bahasa doa. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan telah disahkan oleh Imam Albani. Allahumma ini ya Allah sesungguhnya aku u'idzuha bika, melindungkan bayi perempuan ini kepadamu. Kalau bayi laki-laki u'idzuhu bika, aku perlindungkan bayi lakiku ini laki-laki ini kepadamu. Dan juga anak keturunan dari bayi ini aku berlindung agar tidak terganggu dari godaan setan yang terkutuk. Atau yang agak panjang sedikit, boleh dengan kalimat u'idzuki kalau anaknya perempuan, u'idzuka kalau anaknya laki-laki, bikalimatillahi tammah,
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan wa hamah, dari segala gangguan-gangguan setan, godaan-godaan setan, dan binatang-binatang pengganggu. Wa min kulli ainin la'amah, dan dari segala penyakit pandangan mata yang buruk. Boleh kita berdoa dengan ini. Maka saudaraku sekalian, doa kita pantutkan, doa kita panjatkan kepada Allah. Kita berusaha, kita mendidik. Jika antara suami dan istri sinergi di dalam rumah tangganya, suami menjadi pemimpin yang handal, pencari nafkah, penanggung jawab utama, pendidik untuk istrinya dengan ilmu agama yang mumpuni, yang baik. Kemudian istrinya belajar ilmu agama, belajar akhlak, belajar kebaikan, belajar cara mendidik anaknya di rumahnya. Kemudian didik anak-anaknya dengan baik. Suami dan istri bekerja sama. Insya Allah tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, karena waktu juga sudah jam 5:05, masih ada sisa waktu kira-kira sekitar setengah jam. Saya beri waktu untuk kita bertanya jawab. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita memilih karir yang sekiranya akan sibuk di luar rumah? Seperti misal menjadi seorang dokter kandungan, apakah boleh sekiranya meniatkan profesinya agar bisa membawa manfaat untuk banyak orang, atau lebih baik tetap memprioritaskan urusan rumah tangganya, Ustaz? Suaranya Oke. Baik. Ada seorang wanita memilih karir. Dia sekolah, kemudian sekolah ilmu kedokteran, memilih menjadi dokter kandungan. Kemudian saat itu dia menjadi dokter kandungan untuk mengabdi. Mana yang lebih baik dengan mengurus mendidik anaknya? Tidak dilarang seorang wanita jadi dokter kandungan, mengabdi. Tapi maaf, jangan waktu Anda dihabiskan sehari-hari untuk mengabdi untuk orang lain. Membantu melahirkan bagus. Tapi batasi kesibukan Anda di luar. Anda punya tanggung jawab di rumah. Bagaimana mungkin Anda, wahai seorang wanita, apakah dokter kandungan, apakah guru, apakah Anda, siapapun lah namanya, apapun pekerjaannya di luar sana, apapun hebat Anda di rumah, tiba-tiba anak Anda di rumah hanya diurus babysitter, diurus pelayan di rumah, asisten rumah tangga, dan diurus oleh mereka yang tamatannya cuma SD. Maaf, saya tidak menghina mereka, tapi katakanlah SD, SMP, yang ilmunya sampai sana. Ilmu Anda untuk orang lain, anak Anda diurus oleh orang yang ilmunya di bawah Anda jauh. Rela. Jangan. Maaf, saya tidak mengatakan harus keluar, tidak. Berbagi waktu. Jangan terlena dengan pekerjaan. Saya mendapati seorang dokter wanita ginekolog yang luar biasa. Dan saya tahu itu karena saya, alhamdulillah qadarullah, anak-anak perempuan saya yang melahirkan, kemudian konsultasinya dengan ginekolog wanita ini. Luar biasa. Pertama, setiap beliau praktek, selalu menyampaikannya dengan kesabaran, dengan ilmu agama, semampunya. Setiap waktu sholat tiba, apa katanya? Wahai para pasien, waktu sholat sudah tiba, kita sementara break, saya akan sholat. Yuk kita sholat. Diajak itu ibu-ibu hamilnya menuju ke tempat sholat berjamaah. Subhanallah. Dan yang ketiga, dia tidak praktek di rumah sakit mana-mana. Cukup dia praktek di 2 buah rumah sakit. Waktunya sudah ditetapkan. Jam sekian sampai jam sekian. Dia tidak mau disibukkan dengan yang lain. Apa dia katakan? Anak-anakku di rumah itu asetku. Adapun aku praktek di sini, duit yang aku dapat, materi yang aku dapat. Adapun aset yang untuk aku bawa sampai mati, anak-anakku di rumahku. Luar biasa. Coba jadilah wanita seperti ini. Apapun karir Anda, sepanjang karir itu halal. Tidak ada khalwat, tidak ada khalwat antar laki-laki dan perempuan. Hanya berduaan dalam satu ruang. Tidak ada ikhtilat campur baru dalam ruangan. Dan tidak dalam keadaan saling mengumbar pandangan. Dan tidak mempertontonkan aurat. Silakan. Allah tidak sampai melarang total, tidak.
Beda tadi dengan isi Rasul. Qarna fi buyutikunna. Isi Rasul itu benar-benar hanya di rumahnya. Bayangkan kalau ibu-ibu hanya di rumahnya, boring. Wah, apa yang terjadi? Allah tidak sampai melarang itu. Diperbolehkan. Tapi ingat, aset paling utama Anda, anak Anda di rumah. Cobalah seperti yang saya ceritakan tadi. Subhanallah, ini ada di daerah Jakarta Timur. Seorang ibu ginekolog yang usianya sudah tidak terlalu muda, juga belum terlalu tua. Ya, antara 50-an lah lebih kurang. Subhanallah, bisa demikian. Bisa. Cuman apa? Banyak orang yang sudah berkarya terjajah oleh waktu. Kadang-kadang apa? Nggak enak. Pasien itu nurut. Nunggu berapa jam juga nurut kok. Nurut pasien itu, subhanallah. Beneran. Meskipun gerutu, tetap aja nunggu. Tapi ketika mengajak sholat, Allahu Akbar. Dia praktek siang, waktunya sholat duhur. Duhur selalu didahulukan. Dia praktek sore, waktunya asar selalu didahulukan. Bahkan paling malam itu praktek beliau hanya sampai jam ba'da isya. Begitu isya jam 8 top. Katakanlah banyak pasiennya, jam 9 dibatasi. Kalau ternyata ada lagi, katakan besok kembali lagi. Ini luar biasa. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Beda laki-laki, waktunya di luar, monggo. Asal jangan melalaikan tanggung jawab di rumah tangga. Maka saya tidak memaksa para wanita untuk resign dari segala urusan dunianya, resign dari pekerjaan dan seterusnya. Tidak. Silahkan berkarya di luar, tapi tetap sesungguhnya tugas Anda, wahai para wanita, fi baitihi, di rumahnya. Fi baitiha, di rumahnya. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya mengenai perempuan di rumah. Ini ada yang bertanya, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana mengelola kesabaran yang dalam menghadapi anak-anak? Karena anak-anak itu macam-macam Ustadz. Mohon nasihatnya. Syukran. Jazakallahu khair. Memang butuh ilmu. Belajar. Anda nggak belajar nggak bisa sabar. Belajar bagaimana mengolah sabar. Bagaimana? Kalau kita mempelajari Al-Quran, ternyata di dalam ayat Al-Quran, Allah hanya perintahkan. Jangankan orang tua, ibu kepada anak. Kita dimusuhi orang aja, selalu perintahnya sabar, sabar, sabar. Jangankan mendidik anak kita dihina orang. Dicela orang, dimusuhi orang. Allah cuma perintahkan satu, sabar, sabar, sabar. Ketika kita sabar menghadapi orang, stop sampai situ udah nggak ada lagi. Tapi ketika kita menghadapi anak kita, nggak bisa sabarnya berhenti di sana. Setiap saat, setiap hari, sabar, sabar, sabar. Seperti itulah. Terutama dalam mendidik. Sabar. Tadi maka kata Allah bagaimana? Perintah mendidik sholat saja. Satu sholat saja. Perintah sholat. Surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wastobir. Sabar. Alaiha atasnya. Kesabaran itu puncak, saudaraku sekalian. Bagaimana cara mendidik? Awali dari yang kecil-kecil. Cobalah, mulai dari sabar jaga lisan. Jangan banyak ngomong dulu. Kalau toh ngomong yang benar. Mulai lagi sabar ketika menghadapi sehari-hari pergaulan. Yang paling tinggi ada yang paling rendah, pergaulan di rumah. Sabar menghadapi keadaan suami, sabar menghadapi anak, sabar ketika materi, sabar ketika di rumah berantakan, sabar. Mulai dari situ. Betul, tanpa latihan nggak bisa. Semua tanpa latihan nggak bisa. Anda ingin jadi profesor doktor, nggak bakal latihan, nggak bakal bisa jadi profesor doktor. Anda ingin jadi seorang ahli, nggak bakal bisa jadi ahli kalau Anda nggak mendidik diri untuk menjadi ahli. Belajar. Maka yang paling penting di sini tadi, miliki ilmu. Ilmu itu lebih dulu dipentingkan. Kenapa? Tanpa ilmu nggak bisa kita. Sabar butuh ilmu, keikhlasan butuh ilmu, ketaatan butuh ilmu, mendidik butuh ilmu, segala-galanya butuh ilmu. Carilah ilmunya tentang kesabaran. Beli buku-buku yang memotivasi kita sabar. Sebetulnya dalam Al-Quran semuanya sudah dimotivasi sabar. Hadis itu banyak sekali motivasi sabar. Hanya mungkin kalau langsung membaca Al-Quran letterlah agak sulit. Beli buku-buku yang melatih diri tentang sabar. Tapi perintah Allah dalam Quran memang sabar. Di ayat terakhir dari surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat terakhir, ayat 35, yang Allah perintahkan apa di situ? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul
bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya Rasul-Rasul ulul azmi yang memiliki keteguhan sabar yang luar biasa. Sabar, sabar, sabar. Jangan cepat-cepat ngedendam, pengen marah, pengen jangan. Sudahlah, sabar. Ayat Al-Quran begitu banyak memerintahkan kita untuk bersabar. Dan ingat Ibu, jika kita mampu sabar, Allah katakan di surat 39 ayat yang ke-10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan oleh Allah balasan, pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Diberi sebanyak-banyaknya, pahala melimpah ruah, ampunan sampai nanti surga. Maka orang masuk surga itu semuanya kebanyakan bima sobartum, masuk surga karena kesabaran. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Atas dasar Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana Ustaz apabila suaminya sudah meninggal atau bercerai? Mohon pencerahannya. Baik. Keadaan ar-rijalu qawwamina 'alan nisa, tentu saja ketika si laki-laki itu masih hidup. Bagaimana Ustadz kalau seorang laki-lakinya sudah meninggal? Ibu, jemaah sekalian, ayat ini turun berkaitan ketika laki-laki menikah dengan seorang wanita dan laki-laki itu tidak mendidik wanitanya dengan baik. Maka turunlah ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi qawwam. Qawwam itu asal kata daripada qiyam. Qiyam itu berdiri tegak. Qawwam penegak yang selalu tegak, yang mengatur, yang mengurus, yang mencari nafkah, yang melindungi, yang menaungi, yang mendidik istrinya. Jadi maknanya bukan cuma pemimpin. Mana tepat itu qawwam, itu pengurus, penegak. Maknanya banyak. Kalau pemimpin nanti suami banyak arogan. Nih, aku suamimu, pemimpinmu. Gak usah ngeyel sama pemimpin. Nanti arogan. Enggak, di sini penegak, pelindung, pengatur. Berarti harus dengan kesabaran. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Disebabkan laki-laki itu telah diberikan kelebihan oleh Allah atas kelebihan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki yang mencari nafkah sehingga nafkahnya sebagian diberikan kepada wanita. Maka lanjutnya kan fasolihat. Nah, di sini gimana kalau ternyata suaminya sudah meninggal? Siapa qawamnya? Ya wanita salihah. Fasalihatu qanitatun hafidhat. Seorang wanita salihah adalah yang senantiasa taat, menjaga dirinya lil ghaib ketika suaminya nggak ada. Suaminya nggak ada maknanya apa? Bisa suaminya lagi pergi dari keluar rumah, sedang mencari nafkah, sedang merantau, atau sedang bisnis atau yang lain, atau suaminya sudah nggak ada. Jadilah wanita solehah sebagai qawam rumah tangga. Maka wanita itu dititipi oleh Allah anak-anak yatim. Apa kata Rasulullah? Aku dan wanita-wanita yang mengurus anak yatim, apakah dari anak-anak suaminya atau anak-anak orang lain, akan seperti ini di surga. Rasul mendempetkan antara jari tengah dan ibu jari. Orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Dan seorang wanita yang ikhlas ketika ditinggal mati suaminya, tetap mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, maka anak-anaknya itu kelak akan membentengi dirinya dari surga. Meskipun anak itu nggak mati. Apalagi ketika kematian anak. Maka seorang wanita yang mengurus anak-anak daripada anak suaminya, berarti anak yatimnya. Jadi ketika ibu punya anak, suaminya meninggal, itu anak yatim lagi diurus oleh ibu. Maka si wanita itu akan memiliki kemuliaan, keutamaan. Dia akan mendapatkan pujian-pujian dari Allah. Luar biasa. Jadi saat suami sudah tidak ada, siapa qawamnya? Wanita. Tapi wanita yang mana yang menjadi kaum yang baik? Sholihat. Wanita yang sholihat, yang mana dia? Qanitat, yang terlalu menjaga ketaatannya. Hafidhat, menjaga kehormatannya. Ketika suaminya tidak ada atau ketika suaminya sudah tidak ada.
Wallahu a'lam. Demikian. Ya Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz izin bertanya, berdosakah seorang istri yang belajar urusan agama kepada seorang guru atau ustadz yang tidak disukai suaminya, sementara suaminya tidak dapat mengajarinya tentang agama? Syukron. Baik. Ini tentu urusan berdosa atau tidak urusan Allah. Tapi Malik lihat maslahat dan madorotnya, maslahat dan mafsadatnya. Suami nggak suka sama guru agama itu. Tanya, apa alasanmu nggak suka, Mas? Kenapa nggak suka? Aku nggak suka aja. Tentang apanya coba? Akhlaknya. Dari mana sisi akhlak nggak sukanya? Cari keterangan. Nggak suka, dia itu begini, begini, begini. Oke. Kalau nggak suka dari sisi akhlak, tapi ajaran yang disampaikan itu benar, maka larangan suami nggak perlu diperhatikan, tidak masalah. Seorang istri boleh sembunyi-sembunyi tetap belajar, meskipun si suaminya nggak setuju. Kenapa? Tadi dikatakan, suaminya nggak setuju belajar dengan Ustadz Fulan, tapi suaminya nggak memberi pendidikan pelajaran agama kepada istri. Lalu siapa nanti yang ngajarin istri? Lalu siapa yang ngajarin anak-anak Anda? Wahai para suami, jangan Anda egois. Jangan Anda kemudian melarang istri Anda belajar ke Ustadz atau Ustadzah Fulan, gara-gara mungkin Anda cemburu, gara-gara mungkin Anda merasa emosi, egois, atau yang lainnya. Jangan, tapi timbanglah dengan hati yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau memang alasan suaminya itu syar'i, aku nggak suka. Si Ustadz itu begini. Banyak kebaik tidak baiknya. Ilmunya ada kebaikan, tapi sisi madorotnya lebih banyak. Aku nggak suka. Jangan sama dia. Ibu, turuti kata suami. Ingat tadi, seorang wanita yang taat sama suaminya, yang suaminya itu hak, maka saat itu bukankah pintu surga 8 dibuka? Melalui pintu mana yang disukai? Boleh masuk? Kenapa? Alasan suaminya syar'i. Betul-betul tepat. Beda tadi kalau tidak tepat. Kalau ternyata alasan suaminya syar'i, ternyata si isi tetap ke sana. Dosa si isi, membangkang suami. Kalau suaminya tahu pasti marah. Makanya pasti diam-diam, dusta akhirnya. Bukankah ada sebuah riwayat ketika seorang laki-laki meninggalkan istrinya untuk berjihad di jalan Allah bersama Rasul. Lalu diberi wasiat, hai istriku, sepanjang aku sedang berjihad, jangan engkau keluar dari rumahku, kecuali hanya kebutuhan pokok. Ambil air, untuk memetik kurma, untuk mencari makanan, sekedar pulang lagi, urus lagi anaknya. Maka seperti itu. Apa yang terjadi? Si wanita ini mendapat kabar ibunya sakit keras. Diminta untuk hadir, nggak mau hadir. Kenapa? Taat sama suaminya. Suaminya melarang. Jangan kamu keluar rumah, kecuali untuk kebutuhan pokokmu. Karena wanita itu dalam kendali suami, ketaatan yang murni kepada suami, taat sama orang tua dikalahkan dengan taatnya kepada suami. Sampai kemudian bolak-balik diminta nggak hadir, akhirnya meninggal. Ibunya meninggal, belum hadir juga, sampai dikuburkan. Sampai akhirnya suaminya datang, kemudian diceritakanlah oleh si isinya ngadu, si suaminya menyesal. Kenapa kamu nggak nengok ibumu? Lah kan kata Anda jangan aku keluar rumah kecuali untuk kebutuhan rumah. Aku tidak mau meninggalkan. Aku ingin berbakti kepada suamiku. Satu sisi suaminya benar, satu sisi memang taatnya luar biasa si anak ini. Sampai ibunya sakit pun nggak ditengok. Menurut pikiran kita dosa. Lalu mengadu suami itu kepada Rasul. Istriku begini. Padahal harusnya ibunya ditengok. Sesungguhnya istrimu adalah calon penghuni surga. Wanita soleha yang taat kepada suaminya. Coba lihat di sini. Sampai-sampai nggak nengok ibunya itu halal. Di dalam urusan ketaatan kepada suaminya, loh ingat. Tapi maaf, wahai para suami, jangan kemudian kisah ini dijadikan menjadi bumerang. Pokoknya aku nggak mau kamu datang ke rumah orang tuamu. Aku nggak ridho. Alasannya apa? Anda ingin memutus silaturahim istrimu dengan keluarganya? Nggak boleh yang seperti itu. Tadi kan dalam keadaan, kan ayatnya tadi apa? Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Ketika suaminya lagi nggak ada, berarti saat nggak ada, nggak dapat izin. Tapi ketika suaminya ada, minta izin. Masa iya nggak diizinkan menemui orang tuanya?
Jadi intinya di sini bahwasanya seorang wanita harus mentaati suaminya, tergantung termasuk tadi ketika belajar agama sekalipun. Kalau alasan suami itu syar'i, maka tinggalkan, jangan belajar sama ustadz itu. Tapi kalau alasannya dibuat-buat, nggak ada syar'i, nggak mengapa tetap belajar untuk menambah ilmu. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi jawaban yang baik buat kita semua. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dilakukan jika sang ibu saat marah tanpa sengaja mengucapkan kata buruk buat anak, yang berarti doa buruk untuk anak ya Ustaz ya. Sang ibu langsung menyesal, sholat taubat dan meminta maaf sama anak. Adakah cara lain agar doa jelek itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukran Ustaz. Menyesal ini ceritanya. Inilah makanya tadi Allah perintahkan, hei orang beriman, jaga lisan. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik mengatakan, as-samtu hikmah wa qalilun fa'ilu. Diam itu lebih baik daripada kamu berkata-kata yang tidak baik, tapi sedikit yang berbuat seperti itu. Ingat, orang yang kata-katanya tidak baik, imannya kurang sempurna. Kan Rasul peringatkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Seorang ibu marah, kata-katanya mencela, menghari, sampai menyakitkan. Si anak pun merasa sedih dengan kata-kata itu. Qadarullah saat itu si ibu nggak sadar, emosi. Lalu sadar, segera bertobat. Langkah pertama, tobat kepada Allah. Langkah kedua, hampiri anak yang tadi Anda emosi memarahinya. Peluk anaknya, cium keningnya, ambil tangannya, cium pula anaknya itu tangannya. Wahai ibu, wahai ayah, cium anak, tangan dia. Bukan cuma ayah yang dicium tangannya, bukan cuma ibu. Bedanya apa? Jangan nunduk. Pegang tangan anak, angkat oleh kita, cium. Tanda Anda menyetujui, tanda Anda menyayangi perbuatannya. Anda setuju dengan perbuatan. Anda bangga dengan yang dilakukannya. Mintalah maaf. Maaf ya nak, mama sempat emosi. Maafin ya. Makanya kalau dibilangin, tolonglah dengarkan biar mama nggak emosi. Mama telah kelepasan, maafin sayang, peluk. Kalau perlu di sana ciumi anak, nangis pun nggak apa-apa. Insya Allah luluh hati si anak. Anak akan melihat ibuku wanita yang mulia, ibuku wanita yang tidak gengsi meminta maaf. Saya yakin si anak akan lebih hormat kepada ibu yang seperti ini. Tobat kepada Allah, berusaha jangan ulangi lagi. Semoga Allah mengampuni dosa, dan semoga kata-kata kotor tadi tidak menjadi doa untuk si anak. Demikian, wallahu a'lam. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi ijabah buat kita semua. Pertanyaan berikut Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz bila seorang ibu sudah memberikan pendidikan yang terbaik sesuai dengan perintah Allah, namun anaknya tidak menjadi anak yang soleh atau solehah? Ini kesalahannya di mana Ustaz? Lalu apa yang harus dilakukannya? Baik, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mendidik itu kewajiban. Hasil akhir itu bukan lagi kewajiban. Hasil akhir itu diserahkan kepada Allah. Bukan lagi tanggung jawab kita. Apa maksudnya? Ketika seseorang telah mendidik anaknya, betul-betul dengan didikan yang baik. Sudah dengan ikhlas, sudah berusaha. Ternyata setelah dewasa kok anaknya nggak berbuat baik. Nggak jadi anak yang soleh. Apakah ini gagal? Apakah lalu di mana kesalahannya? Saya buatkan sebuah ilustrasi. Coba perhatikan surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-10. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah telah memberikan suatu perumpamaan. Ya ini apa? Orang-orang kafir. Maksudnya kafir orang bandel ini. Dari siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua istri itu di bawah didikan orang tua, suami yang saleh. Nabi. Subhanallah.
Fakhonatahuma, tetapi isinya berkhianat kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka suaminya tidak bisa menolong istrinya sedikit pun. Wakilat khulun nar ma'ad dakhirin. Nanti di yaumil akhir, istri-istri Nabi itu akan dikatakan oleh Allah, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang yang masuk ke dalam neraka. Apa di sini hikmahnya, Pak? Nabi loh, Pak. Nabi Nuh itu dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Istrinya nggak kebawa, anaknya nggak kebawa. Salah apa? Apakah salah mendidik? Apakah Anda nggak yakin dengan didikan Nabi Nuh? Luar biasa. Nabi Lut, anaknya, istrinya nggak kebawa. Istrinya bukan mendukung dakwah. Anak laki-lakinya bukan mendukung dakwah. Malah ikut berlaku gila. Subhanallah. Apakah di sini salahnya Nabi Lut mendidik? Tidak. Maka saudaraku sekalian, kewajiban orang tua mendidik, menyampaikan, mengingatkan. Tapi apakah nanti kemudian didikan itu berhasil atau tidak, bukan menjadi tanggung jawab orang tua. Serahkan sama Allah. Tapi maaf, saudaraku sekalian, ayat ini jangan jadi alasan. Tuh, anaknya Nabi aja gitu, apa benar kita? Anak Anda berdurhaka, jangan-jangan Anda yang nggak didik dengan baik. Jangan jadi alasan. Ini ayat Allah ceritakan kepada kita, agar wahai orang tua, jika Anda sudah mendidik anak sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan baik, dengan kok anaknya tetap nggak baik, durhaka, terus berdoa, berdoa, berdoa. Ternyata sampai akhirnya tetap durhaka. Bukan tanggung jawab orang tua. Terputus nanti di yaumil akhir. Nggak ada tolong-menolong. Itu maksudnya. Jadi jangan salahkan kita. Kalau kita sudah mendidik dengan baik, gak usah menyesali karena aduh salah apa saya didik. Gak usah. Serahkan kepada Allah. Langsung berdoa. Ya Allah, Engkau tahu aku telah mendidiknya. Aku tahu selalu mengingatkannya. Allah, Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapapun. Kau yang membolak-balikan hati. Ya Allah, seperti inilah hasilku. Tapi aku mohon ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh, yang saleha, qurrata a'yun, birrul walidain, yang kokoh iman takwanya. Ya Allah, balikan hatinya ke dalam ketaatan. Doa terus, hasil akhir serahkan kepada Allah. Lapang hati ini insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukran. Sebelum Ana lanjutkan, mohon izin Ustaz, sekarang sudah jam 5:30 lewat. Kira-kira pertanyaan berapa lagi Ustaz? Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi, Afan, karena sudah mendekati waktu ya. Barangkali biar jamaah juga persiapan, mau berbuka, mau bersolat, dan seterusnya. Oke, tanya Ustaz, syukran. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, apa Ustaz, Ana bertanya, suami saya meninggal. Suami saya sudah meninggal dan anak saya ada 2. Adakah batasnya usia anak disebut sebagai anak yatim, Ustaz? Apakah sampai dewasa namun belum nikah atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Disebut anak yatim itu adalah bagi anak yang ditinggal mati oleh suami dan saat itu ibunya tidak mampu menghidupinya. Atau sekarang ibunya mampu menghidupinya, punya harta cukup, peninggalan suami. Maka harta itu ingat menjadi milik ahli waris anak-anaknya, yakni para yatim dari suaminya, yakni anak-anak kandung ibu itu sendiri. Dan sebagian menjadi milik istri. Gunakan sebaik-baiknya untuk mendidik anak. Sampai batas kapan seorang wanita ketika suaminya telah meninggal tetap wajib mendidik anak-anaknya sampai usia baligh. Apakah setelah usia baligh tidak ada kewajiban mendidik? Kewajiban mendidik berhenti, tapi kewajiban mengawasi, menasehati, memberikan petunjuk, memberikan petuah. Bukan lagi mendidik, bedakan. Mendidik itu betul-betul di dalam asuhan pendidikan. Kalau menasehati itu karena sudah dewasa, kadang-kadang ditentang, kadang-kadang itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Hanya urusan dewasa di negara kita itu beda jauh dengan kebiasaan tadi zaman Rasulullah.
Di zaman Rasul, kalau ada seorang laki-laki yang usianya telah dewasa, 15 tahun itulah batas dewasa. Diberikan keputusan, diberikan pilihan. Setelah itu, untuk apa? Tetap bersama di rumah atau mencari usaha. Diberikan putusan. Kenapa? Begitu 15 tahun, secara kewajiban agama, mukallaf. Sholat, puasa, semua sudah wajib. Kewajiban telah tiba. Nggak lagi gandul sama orang tua. Tapi terkadang di usia dewasa itu, anak-anak belum bisa cari nafkah sendiri. Maka apakah orang tua tetap boleh menyantuninya? Ya boleh sekali. Tetap mendidiknya, jika dia masih di rumahnya, ya terus didik. Dari Gresik udah azan. Terus. Kalau kita merujuk surat 46, tadi surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asyuddah, sehingga ketika anaknya sampai dewasa, arba'ina sana, umurnya bahkan sampai 40 tahun. Qala, anak itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Di sini para ulama menafsirkan ayat ini, apabila anak-anak Anda sudah dewasa bahkan umur sampai 40 tahun tapi masih tetap serumah, qadarullah mungkin pengen tetap bersama atau nggak punya pasangan dan seterusnya, dan terus di sana tetap bersama, tetap dididik bersama-sama. Sampai anak itu kemudian balik dan sampai dewasa 40 tahun, didik anak itu terus ada taat pada Allah, sehingga ajarkan anak untuk tetap mendoakan orang tua meskipun umurnya sudah 40 tahun. Jadi di sini bukan batasan mendidik sampai umur 40 tahun, tidak. Digambarkan usia 40 tahun itu kan usia udah tua, udah punya keturunan, tapi qadarullah masih bersama orang tua, masih tetap dididik orang tuanya, boleh. Tapi mendidik orang yang sudah dewasa tidak dengan paksaan, tidak dengan harus, bukan seperti mendidik anak kecil, tetapi memberikan pilihan, memberikan batasan, memberikan nasihat. Seperti itulah. Berarti sesungguhnya apa? Mendidik itu tidak putus sampai nyawa kita dicabut. Hanya beda cara mendidik. Kalau sudah dewasa, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, mengingatkan dengan cara yang benar dan dengan kesabaran. Bukan lagi tanggung jawab mendidik. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Pak? Iya, Ustaz. Syukran. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh nanya nggak sih aku? Ya, silakan, ada yang mau bertanya langsung, Ustaz ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita punya anak lelaki, itu misalnya kita mendidiknya itu misalnya dalam hal sholat dan sebagainya, itu sampai akhir hayat atau bagaimana ya Ustaz? Kalau anak laki-laki, kan kalau anak perempuan menikah yang bertanggung jawab kan anak laki-laki. Jadi tanggung suaminya, betul. Kalau anak laki-laki gimana ya Pak Ustadz? Kalau kita merujuk di surat Luqman, surat 31, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Ya bunayya, saya bertanya kepada ibu, kapan ibu memanggil hai anakku? Sampai usia kapan? Seumur hidup kali ya, seumur hidup. Selama ibu masih hidup. Iya betul. Khusus untuk perintah sholat nggak berhenti. Meskipun anak ibu udah punya anak, iya, meskipun anak ibu udah punya cucu, qadarullah ibu masih hidup. Nak sholat. Itu bukan mendidik, memerintah, mengingatkan. Kenapa? Kalau dididik masih kecil, lalu begini. Kalau sudah dewasa, perintah sholat. Tidak putus sampai kapanpun selama ibu masih punya kehidupan. Lihat ayatnya, ya bunayya. Hai anakku. Apa kalau sudah kawin ibu nggak manggil anakku?
Hei, suami dari orang perawi. Tapi dosanya ibunya ikut ini. Andai kata si anak nggak mau ibadah, nggak mau sholat, ketika anak itu telah dewasa, tanggung jawab si anak. Tapi bukan berarti ibu ngomong begini, nak terserah kamu deh, mama mah capek, kamu udah gede, udah kawin, terserah mau sholat mau enggak, ibu dosa. Bukan menanggung dosanya anak, tapi ibu berdosa membiarkan anak nggak sholat. Jadi ibu tetap menyampaikan sholat, nah. Ah, mama bawel, nggak masalah kamu sebut mama bawel. Nih ayatnya, nih lihat nih surat Luqman ayat 17, nih surat 20 ayat 132. Sampai kapanpun orang tua tetap nyuruh sholat. Bapak ibu sekarang nggak bisa didik kamu lagi, kamu sudah dewasa. Tapi bapak ibu punya kewajiban nyuruh sholat. Nyuruh sholat itu nggak terputus ya Bu ya, sampai kapanpun. Tapi kalau anak wanita, ibu ngomongnya sama suaminya. Anak suamimu, istrimu tuh tolong didik dengan baik. Gak usah kita, kepada suaminya. Ternyata nggak sholat, suami yang tanggung jawab. Demikian Ibu. Jadi khusus untuk nyuruh sholat, tidak terputus sampai kapanpun. Karena sampai kapanpun kita tetap panggil anak kita. Nah, ibu umurnya 70 tahun, anak ibu umurnya 50 tahun. Udah punya cucu, dipanggil apa Bu? Nah juga. Sepanjang ibu masih manggil anak ibu, anak, maka ibu punya kewajiban mengingatkan sholat. Demikian Ibu. Tapi dosanya udah masing-masing. Oh iya, ketika nggak mau sholat sudah urusan anaknya. Sudah terputus. Tidak ada. Jadi kalau sudah masing-masing dewasa, dosa itu nggak bisa saling dititipkan Ibu. Sudah tanggung jawab masing-masing. Ketika anak nggak mau diperingatkan juga bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu bisa lihat di surat 35, surat Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa, dosanya nggak bisa dibebankan. Anak yang nggak sholat dosa, nggak bisa dibebankan kepada ibu, orang tuanya. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha ma yuhmal lam yuhmal minhu say walau kana dza qurba. Ada orang dosanya berat karena ninggalin sholat, pengen dibebankan kepada orang lain, sedikit pun nggak bisa meskipun itu kerabat dekat. Maka ada lanjutan ayat, innama tunziru yahsyauna rabbahum bil ghaib. Orang yang bisa diberi peringatan yang takut sama Allah meskipun Allah nggak kelihatan. Ibu ngomong, nah takutlah sama Allah. Mama cuma ngasih peringatan, sholat. Ibu nggak punya tanggung jawab apa-apa lagi kecuali hanya merintah, nyuruh. Sampai kapanpun mama akan nyuruh kamu. Apabila kamu nggak mengerjakan, dosanya milikmu. Mama nggak bisa bantu apa-apa. Seperti itu ayatnya Ibu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Wah iya, demikian. Sepertinya sudah menjelang maghrib ini Bapak Ibu, kita butuh persiapan untuk persiapan ibadah sholat maghrib dan mungkin persiapan bagi saudara jamaah yang ingin berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasanya dan berbuka. Semoga Allah kabulkan puasa kita insya Allah. Demikian apa yang disampaikan sama-sama. Jazakumullahu khairan untuk semua Ibu dan rupanya Bapak satu, rupanya moderator ya. Saya pikir ini mungkin ada bapak-bapak yang lain. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi kita semua, bermanfaat ilmu kita untuk bekal kehidupan dunia akhirat kita, yang baik dari Allah, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya sampai menyampaikan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fikum untuk semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon moderator, saya mohon pamit, saya undur diri. Makasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Allah. Jazakallah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya. Jazakallah khairan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira. Jazakillah khairan kasiran. Alhamdulillah. Bu, sudah dapat ilmu Ibu bermanfaat. pengurus. Terima kasih. Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pengurus. Terima kasih Bu Kresna. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakillah khairan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada ngomong-ngomong, nggak ada. Recordingnya biar Foto-foto dulu, Bu. Siap. Oh, ini belum. Oke, Kusen. Yuk. Jadi kamera.